Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kosandra Kurniawan dengan NIM G 0024105. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi yang ketiga, yaitu dengan skenario yang sudah disiapkan. Ini adalah skenarionya, saya akan bacakan skenarionya. Andre adalah seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh. Karena kesibukan menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman baik, menjelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Lalu jelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Lalu jelaskan struktur bangunan di kolon, dan juga jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang traktus digestivus inferior dan juga poin-poin terkait untuk membantu Andre memahami sistem pencernaannya. Nah, jadi yang pertama adalah traktus digestivus inferior. Jadi traktus digestivus inferior ini ini meliputi bagian-bagian pencernaan di bawah usus halus, yaitu jejunum, ileum, usus besar atau kolon, hingga rektum atau anus. Jadi ini adalah usus halus, ini ada duodenum, ini ada jejunum, ini ada ileum, ini rektum, dan juga di bawah ada anus. Di bawah itu ada anus. Nah, selanjutnya fungsi utamanya adalah menyerap nutrisi terakhir. Penyerapan air membutuhkan pembentukan feses dan juga pengeluarannya. Lalu bagian pentingnya adalah jejunum dan ileum. Bagian usus halus yang bertugas menyerap nutrisi, kolon mengolah sisa makanan dan menyerap air dan juga menyerap sisa air dan membentuk feses. Lalu ada rektum atau anus, yaitu mengontrol pengeluaran feses. Selanjutnya ada perbedaan jejunum dan ileum. Perbedaan jejunum dan ileum itu, jejunum dan ileum ada dua bagian terakhir di dalam usus halus. Nah, dua bagian terakhir dalam usus halus meskipun memiliki fungsi serupa, ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama itu adalah dari karakteristiknya. Karakteristiknya pertama dari lokasi. Jejunum bagian tengah usus halus setelah duodenum. Ileum adalah bagian akhir usus halus sebelum caecum. Panjangnya jejunum lebih pendek 2,5 meter, sedangkan ileum lebih panjang 3,5 meter. Nah, selanjutnya vaskularisasi, jejunum lebih kaya pembuluh darah, warna juga lebih merah. Ileum vaskularisasi lebih sedikit, warna lebih pucat. Selanjutnya adalah penyerapannya. Nah, penyerapannya adalah nutrisi seperti jejunum, nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan untuk ileum itu vitamin B12 dan garam empedu. Selanjutnya adalah kandungan pairs adalah factors, yaitu jejunum jarang atau sangatlah sedikit, sedangkan ileum banyak untuk melawan mikroorganisme. Nah, selanjutnya adalah struktur di bagian kolon. Kolon atau usus besar memiliki struktur khas yang berfungsi untuk dalam pembentukan dan juga penyimpanan feses. Bagian-bagian kolon adalah, yang pertama adalah ada caecum atau tempat pertemuan ileum dan juga kolon, dilengkapi dengan kato ileosesal. Selanjutnya adalah kolon ascendens, mengalirkan isi dari caecum ke arah atas. Selanjutnya adalah kolon transversum, bagian horizontal yang menyerap air dan juga elektrolit. Selanjutnya adalah kolon descendens yang mengarahkan sisa makanan ke bawah. Selanjutnya adalah kolon sigmoideum, itu bentuknya S yang mengarahkan feses ke rektum. Nah, jadi itu adalah
Di sini ada kolon ascendens, terus di sini ada caesiumnya, terus ini adalah kolon transversumnya, lalu di sini adalah descendens kolom atau kolon descendens, lalu ada kolon sigmoid atau kolon sigmoideum. Selanjutnya adalah struktur anatomi khas Taeniae coli, itu 3 pita otot longitudinal yang membentuk ukuran yang membantu gerakan usus. Lalu ada haustra yang tonjolannya kantong pada kolon akibat kontraksi Taeniae coli yang membantu memperlambat pergerakan isi usus untuk menyerap maksimal. Lalu ada appendices epiploicae, kantong kecil yang berisi lemak untuk menempel permukaan kolon, itu adalah seperti ini. Jadi ada Taeniae coli ini di bagian sini, bagian dalam. Lalu selanjutnya Taeniae coli bagian dalam. Lalu selanjutnya adalah haustra yang ini sebelah sini. Selanjutnya ada yang appendices. Nah, ini appendices yang sebelah sini yang ada di luar itu. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan. Fungsi kolon yaitu adalah penyerapan air, vitamin seperti vitamin K dan elektrolit, membentuk feses melalui konsolidasi sisa makanan dan juga fermentasi serat oleh bakteri usus. Selanjutnya adalah struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Pengeluaran feses melibatkan beberapa struktur penting. Yang pertama adalah rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari kolom yang menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan. Dindingnya dilengkapi dengan otot halus yang memungkinkan ekspansi dan kontraksi. Ini adalah bagian rektum, jadi ini adalah penyimpanan untuk feses sebelum dia keluar. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ada kanalis analis. Nah, bagian terakhir dari rektum yang menghubungkan ke anus dilengkapi dengan otot sphincter ani internus atau otot sadar dan juga sphincter ani externus yang dapat dikontrol. Nah, itu adalah sebelah sini. Atau yang sebelah sini. Anal kanalis itu yang sebelah sini. Sini. Lalu selanjutnya ada anus. Anus adalah lubang pengeluaran feses yang dikelilingi oleh sphincter untuk mengontrol defaksi. Anus ini adalah yang bagian yang keluar yang di bagian bawah. Bagian yang ujung, sangat paling ujung. Nah, selanjutnya adalah mekanisme defaksi, yaitu adalah distensi rektum. Ketika rektum penuh dengan feses, dindingnya meregang dan juga merangsang refleks defaksi. Lalu ada sphincter. Sphincter adalah sphincter internus akan relaks secara otomatis, sementara sphincter externus dapat dikontrol untuk menunda atau memungkinkan defaksi. Lalu kontraksi otot perut dan juga diafragma membantu meningkatkan tekanan intraabdomen untuk mendorong feses keluar. Jadi dari skenario tadi, Andre mungkin mengalami masalah seperti perut kembung dan juga buang air besar karena perubahan pola makan lemak, rendah serat dan juga tinggi garam. Ini dapat mengaruhi penyerapan di jejunum, ileum dan juga proses fermentasi di kolon. Solusinya adalah meningkatkan asupan serat, air dan aktivitas fisik untuk memperbaiki fungsi usus. Jika gejala terus berlanjut, disarankan berkonsultasi dengan dokter. Mungkin sekian, terima kasih.